Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Pertama-tama saya minta maaf, gambar video ini saya telah post kurang lebih sekitar 5 hari yang lalu. Namun saya pikir mendadak saja ketika mengalami sesuatu dan hal seperti ini. Penting sekiranya saya berbagi pengalaman atau share kepada teman-teman. Semoga tidak mengalami apa yang saya akan bawakan sebentar. Di tanggal sekarang di 23 Mei 2022 kebetulan saya juga ada kesibukan dari pagi sampai sore. Itu cukup lumayan dalam artian kata saya duduk ya, kebanyakan duduk karena merasa diri sudah umur 60-an, dan secara alami yang namanya sudah usia 60 tentu adalah sudah lanjut usia, katakanlah seperti itu. Berbicara dengan kondisi dalam keadaan berjam-jam untuk duduk, nah ketika di sore hari habis kegiatan ternyata pinggang terutama itu terasa agak-agak ngilu, artinya sakit pinggang itulah, walaupun tidak terlalu keras sekali. Nah karena saya ingat memang saya menciptakan atau membuat channel YouTube ini adalah tujuannya untuk mendokumentasikan apa yang mampu dan bisa saya lakukan selama masih dikasih kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk berbagi sesuatu hal yang positif kepada teman-teman kerabat, yang sekiranya hal tersebut akan menjadi positif bisa diterima, ya syukuri saja. Nah ini kembali sapuin ketika di sore hari dari duduk dari jam pagi sampai sore, begitu bangun terasa pinggang dan juga otot pada betis dan sebagainya cukup terasa sakit ya, karena duduk bersila ataupun kaki ditekuk sekian jam itu ya cukup lumayan juga. Nah karena saya mempunyai suatu metode ataupun cara gerakan dan juga apa yang saya peragakan telah lewat barusan. Hal tersebut ketika saya mengalami apa yang saya sampaikan tadi mengenai sakit pinggang, termasuk juga pegal-pegal pada pinggul dan juga otot-otot di sekitar punggung di belakang. Saya lakukan gerakan ini, saya paksakan walaupun keadaannya sedikit cukup sakit, karena keyakinan penuh pengalaman-pengalaman yang telah lewat, apalagi di tahun-tahun yang telah lewat, termasuk juga saya mempunyai suatu ciri dalam artian pengalaman cukup pahit. Setiap melakukan gerakan olahraga dahulu kita datang ke fisioterapi hampir setiap minggu karena mengalami sakit pinggang. Nah kalau berbicara datang ke fisioterapi, tentu hal tersebut adalah tidaklah gratis. Nah di zaman di tahun saya kurang lebih lupa itu dah sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Jadi setiap datang ke fisioterapi waktu itu kita masih bayar 45.000. Jadi kalau 45.000 kali 1, karena 1 bulan adalah 4 kali, berarti 45 kali sekian. Nah hal ini saya terus lakukan ke fisioterapi. Rupa-rupanya memang ada hasil, akan tetapi apa yang saya maksud dengan namanya materi, tentu saja kita harus membayar sesuatu. Akhirnya saya berpikir untuk menciptakan atau berupaya bergerak gimana caranya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang fisioterapi dalam hal menghilangkan sakit pinggang, saya berusaha dengan gerak-gerakan yang seperti sekarang ini. Banyak video sering saya post di channel YouTube yang sangat sederhana ini, dengan menjinjirkan kaki, termasuk juga menggerakkan naik turun pada peragaan ini. Artinya saya tidak lakukan sepenuhnya dengan full. Nah teman-teman, dan juga berkali-kali saya katakan semoga hal ini adalah tidak membosankan, karena tujuannya untuk berbagi. Saya berharap teman-teman tidak mengalami sesuatu hal yang cukup unik di apa yang saya narasikan tadi. Setiap saya sakit pinggang, saya lakukan gerakan seperti ini. Saya lakukan gerakan naik turun walaupun tidak dengan full sekali, dengan menggunakan alat bantu olahraga di rumah seperti ada kursi, ada tempat duduk, beton dan lain sebagainya. Akhirnya
di jam sekitar di sekarang ini di Bali sudah sekitar jam setengah 10 ya, cukup ada perubahan. Malahan setelah saya melakukan gerak-gerakan seperti peragaan yang sekarang dan juga telah lewat barusan, saya bisa normal untuk berjalan. Nah, itulah menurut pengalaman saya, uniknya saya berusaha untuk selalu melakukan gerak-gerakan seperti apa peragaan di depan tadi, walaupun dengan durasi waktu yang sangat singkat, kadang-kadang 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, sebab kalau kita belum pernah untuk mencoba melakukan gerakan tersebut, kelihatannya memang mudah ataupun seolah-olah sepertinya tidak ada manfaatnya. Jadi kayak seperti kita bercanda, seperti ada sesuatu hal yang aneh gitu lah. Karena tapi kalau hal tersebut dilakukan dengan jongkok bangun gerakan 10 kali saja sudah terasa otot-otot pada persendian kanan dan kiri itu yang saya tunjukkan ini akan benar-benar menjadi pegal. Nah, memang berolahraga di usia lanjut diperlukan suatu cara atau metode dan juga niat tekad yang kuat. Yang penting dapat bergerak, yang tujuannya untuk mengelastisitaskan otot-otot di antara otot pinggang, pinggul, otot persendian lutut kanan, kiri, serta otot-otot lainnya. Nah, hal ini adalah sangat-sangat penting saya pikir, karena gerakan otot ketika kita akan berjalan, ketika kita akan melakukan perpindahan baik dari satu tempat ke tempat yang lain, fungsi daripada otot-otot baik di persendian paha kanan, kiri, termasuk juga pinggang, pinggul itu akan menjadi topangan. Jadi ya tidak boleh kita abaikan. Nah, sebab dalam keadaan melakukan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu dia akan memberikan kontribusi yang cukup. Dialah yang menggerakkan kaki kita, badan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak juga cara untuk berolahraga di usia lanjut. Yang penting sekali lagi diperlukan suatu cara, tekad yang kuat, keinginan yang kuat untuk hanya bergerak, baik itu 3 menit, 5 menit ataupun 10 menit. Nah, metode yang saya gunakan seperti video-video sebelumnya, saya gunakan istilah adalah 44 JW. Jadi 4 pertama itu waktu berolahraga, kalau nggak dapat pagi, siang, sore, terkadang juga malam. Nah, kalau 4 di belakangnya lagi adalah durasi waktu berolahraga yang saya lakukan, walaupun dengan waktu yang sangat singkat seperti 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Namun hal tersebut saya dapat atau usahakan untuk berolahraga di satu hari itu mungkin dapat saja, kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang terutama malam, sambil duduk saya lakukan jongkokan sedikit agar memanaskan suhu tubuh serta mengelastiskan otot-otot kita. Jadi tujuan sharing video ini adalah hanya berbagi untuk memberikan motivasi terhadap teman-teman yang merasa sudah lanjut usia. Nah, secara alami memang usia kita pasti akan bertambah, namun untuk bergerak marilah kita berusaha agar otot-otot kita tetap elastis. Terima kasih teman-teman.